Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep soto ceker yang enak banget. Kebetulan nih cuacanya lagi sering banget hujan deres ya. Kita bikin menu yang seger, terus yang pedes juga, nanti kita bikin sambal juga. Siapkan ceker yang sudah tadi kita bersihkan, terus mau kita rebus. Ini rebusan pertama, biarkan sampai mendidih, nanti setelah itu kita buang, terus kita bilas lagi pakai air yang baru. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini komplit, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Terus di sini kita juga tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Ini cekernya sudah mendidih. Ini mau tak ganti pakai air yang baru, Fluffy, biar nanti lebih seger. Kita angkat dulu cekernya. Kalau sudah, air yang bekas rebusannya kita buang, terus kita masukkan kembali cekernya, kita ganti pakai air yang baru. Cara seperti ini biasanya aku pakai kalau bikin soto ceker. Nanti kuahnya tuh lebih seger, Fluffy. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan wajan, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, ini numisnya harus benar-benar mateng dan juga tanak, Fluffy. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu aromatik lainnya ya kalau kita bikin soto. Di sini ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, dan juga ada jinten. Ini mau kita tumis lagi. Oh ya, tambahkan juga salam dan juga ada serai. Godong jeruknya juga nggak boleh lupa biar nanti makin wangi lagi. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar mateng. Nah, seperti ini, Fluffy. Ini sudah mateng, kita tengok cekernya sudah mendidih. Kita masukkan bumbu sudah tadi kita gongsong-gongsong. Kalau sudah, di sini kita mau aduk-aduk, nanti tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya, Fluffy. Di sini kita pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya nanti Fluffy naruh garamnya jangan banyak-banyak dulu, gampang. Nanti tambahkan kalau misalnya mau disajikan. Kita masak lagi, biarkan nanti bumbunya ngeresep. Dan kuahnya juga udah rodok susut sedikit. Nah, seperti ini hasilnya. Kuah cekernya sudah jadi. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi. Di sini kita langsung cemplungin aja. Ada godong bawang dan juga seledri, karena ini langsung mau dimaem, jadi godong bawang dan seledrinya langsung dicemplungin di kuahnya. Misalnya nanti Fluffy mau maemnya nanti, itu nyemplungin godong bawang juga seledrinya nanti aja pada saat disajikan, atau disajikan dalam mangkok juga boleh. Saat berambang gorengnya nih tak cemplungin aja di sini semuanya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Jangan lupa tadi sudah aku siapkan untuk bahan isiannya. Aku mau pakai soun, terus ada kubis dan juga ada toge. Jangan lupa sambalnya. Ini aku pakai sambal rebus. Kalau misalnya Fluffy nanti mau pakai kecap manis juga boleh, mau pakai jeruk nipis juga boleh biar makin seger. Sekarang kita mau totok bahan isiannya dalam mangkok. Ini untuk toge dan juga kubisnya aku pakai mentah-mentah, Fluffy. Misalnya Fluffy lebih suka direbus sebentar, itu juga boleh banget. Kalau untuk sounnya tadi tak rendam pakai air sebentar aja udah cukup. Udah, nih tinggal kita siram pakai kuah sotonya tadi. Jangan lupa cekernya, Fluffy. Jangan lupa juga sambelnya. Misalnya nanti Fluffy ada lauk tambahan seperti bergedel, tahu bacem, tempe bacem, atau tempe goreng biasa, itu juga enak banget. Mau tambahkan kerupuk atau emping juga makin sedap, makin komplit lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep baceman tempe dan tahu yang enak banget. Biasanya aku udah sering bikin resep tempe bacem, Fluffy, tapi kok mungkin banyak yang udah ketinggalan nggak bisa lihat resepnya ya. Nah, ini aku bikin resepnya lagi. Pokoknya kalau udah ngomongin tempe, tahu itu di Kebumen rasanya tuh udah juara. Enak banget, apalagi tempe yang modelnya bungkusan kayak gini. Atau kenapa kalau tempe di sini tuh tempenya
nggak ada rasa asam-asamnya, terus masih yang rasa kedelai banget. Jadi kalau dimakan tuh masih kayak meletus kedelai, itu enak banget. Siapkan tahunya, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kalau bumbu halusnya sudah jadi, ini mau kita totok dulu tempe dan tahunya di atas wajan seperti ini. Tahunya juga jangan lupa kita toto, terus kita masukin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya pelapis. Wah, kalau bikin baceman tuh gampang banget, cuma cemplang-cemplung aja. Ini kita tambahkan air untuk bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai ada gedung salamnya. Ini agak banyak biar nanti makin wangi. Laosnya juga gula Jawa. Kecap, ini aku pakai kecap manis dari Kencana. Wah, ini udah enak banget. Terus tambahkan juga garam. Biasanya kalau aku bikin baceman tuh nggak tak kasih penyedap rasa. Misalnya Flavis mau kasih penyedap rasa juga boleh. Kalau sudah mendidih, apinya benar-benar kita kecilkan. Terus kita masak dalam waktu yang agak lama Flavis, sampai bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau sudah, ini bisa langsung dimaem. Misalnya Flavis nggak mau digoreng. Kalau misalnya Flavis mau digoreng, juga boleh banget kayak gini. Misalnya Flavis lagi nggak mau pengen yang minyak-minyak, bisa juga pakai air fryer atau pakai teflon itu dipanggang sebentar, itu juga enak banget Flavis. Ini juga misalnya Flavis mau bikin lauk stok di kulkas juga boleh banget. Jadi sewaktu-waktu mau maem tinggal digoreng ataupun dipanggang sebentar pakai teflon. Udah siap kita sajikan di meja makan. Ini sajian paling enak tuh mama pakai jadah terus lombok hijau rawit. Wah, enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin rasa masakan ikan yang enak banget. Bagi Flavis yang bosen ikannya cuma digoreng tok, kita bikin yang lebih spesial lagi ya. Di sini aku pakai ikannya ikan nila ya. Flavis bisa pakai ikan jenis lain, misalnya ikan tongkol ataupun ikan gurame ataupun ikan kakap. Itu enak banget. Suka-sukanya Flavis aja. Ikan mas juga enak Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Kita cuma memakai bawang, terus kunir, terus ada juga garam. Kita ulek-ulek, terus kita marinasi ikannya. Jangan lupa bagian perutnya juga kita kasih bumbu. Terus kita marinasi kurang lebih selama 15 menit supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ya. Ini jangan lupa kita balik. Terus kita olesin lagi pakai bumbunya. Pokoknya bumbunya harus merata Flavis. Sudah kita diamkan dulu selama 15 menit. Kalau sudah didiamkan, kita mau goreng ikannya. Siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Ini minyak bekas goreng brambang. Tadi Flavis pakai tadi ada coklat-coklatnya sedikit. Kita goreng sampai nanti ikannya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita sisihkan. Setelah ini kita mau bikin untuk bumbu halusnya Flavis. Ini nanti lebih enak lagi. Sini kita siapkan ada cabai. Terus di sini juga kita siapkan lagi ada bawang merah, bawang putih. Terus kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita angkat, terus kita siapkan minyak. Ini tadi minyak bekas goreng ikan Flavis, kita pakai untuk numis bumbunya aja. Kita tumis-tumis bumbunya sampai nanti wangi. Terus di sini kita tambahkan juga, aku mau pakai bawang bombay. Kita aduk-aduk lagi biar nanti bawangnya layu. Terus kita akan tambahkan juga, aku mau pakai kecap manis. Tambahkan juga ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kita tambahkan air tapi gak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Biarkan nanti sampai umup atau mendidih ya. Terus kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Kalau ikannya udah masuk, udah masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Ini biar lebih wangi, kita taburin lagi pakai brambang goreng. Sekarang kita siapkan di meja makan. Ini udah enak banget. Kita tinggal ngambil nasi. Ini
pakai bumbunya aja itu udah enak banget, udah buket Fluffy, apalagi sama ikannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi putih yang enak banget. Sawi putihnya kita potong kecil-kecil ya. Ini tadi sudah aku cuci bersih Fluffy. Kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai jagung manis. Oh, ini udah kesukaan anak-anak di rumah Fluffy. Jagung manisnya kita pretelin. Kalau misalnya Fluffy ada di rumah yang jagung frozenan itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kalau misalnya Fluffy malas meretelin kayak gini ya. Kemudian kalau sudah dipretelin, ini kita sisihkan, terus kita siapkan. Aku mau pakai wortel. Nah, ini wortelnya mau kita iris tipis-tipis. Kemudian kita iris lagi panjang-panjang kayak korek api gitu Fluffy. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kali ini untuk bumbunya kita mau pakai yang simple aja ya. Seperti biasa, kita nanti cuman pakai ada bawang, terus ada brambang, dan juga tambahkan lagi lombok atau cabai. Untuk cabenya di sini aku pakai yang rawit Fluffy, bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedas, atau mungkin anak-anak di rumah, anak-anaknya Fluffy di rumah nggak suka pedas, itu pakainya cabai merah keriting, cabai gede, itu kan nggak terlalu pedas nanti. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu wortel dan juga jagungnya ya. Untuk sawi putihnya nanti belakangan aja. Soalnya sawi kan sebentar banget mateng, jadi kita masak dulu jagung dan juga wortelnya. Ini kalau misalnya sudah hampir setengah mateng, baru di sini kita akan tambahkan lagi sawinya. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku tambahkan garam dan juga ada kaldu bubuk sedikit ya. Bisa kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Atau misalnya Fluffy yang mau pakai micin ya boleh, nggak apa-apa. Saya Fluffy di rumah aja. Kita aduk-aduk, terus kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kalau aku lebih suka masak sayur tuh masih begini, warnanya masih cantik, rasanya juga masih agak krius-krius. Itu udah enak banget. Ini sudah mateng, sekarang siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan lele yang enak banget. Bagi Fluffy yang suka lele wajib coba nih. Ini nggak cuma digoreng, nanti kita mau santenin pakai godong singkong. Lelenya tadi sudah aku bersihkan. Biasanya kalau aku bersihin lele supaya nanti nggak berlendir banget, itu tak cuci dulu, tak bersihin dulu jeroannya, bilas bersih. Kalau sudah bersih, aku taburin pakai garam, aku remet-remet, aku diamkan dulu selama 5 menit. Terus habis itu dibilas lagi. Itu nanti lendir-lendirnya hilang Fluffy. Sekarang kita siapkan bumbu untuk marinasi lelenya. Tambahkan juga ada garam dan juga ada sedikit kaldu bubuk. Kita campurkan dengan bumbu halusnya. Kita marinasi kurang lebih selama 15 menit aja Fluffy. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan godong singkong. Ini godong singkongnya tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Aku pakai godong singkong yang karet. Misalnya Fluffy mau pakai jenis lain juga boleh, nggak apa-apa. Sekarang kita mau goreng lele sudah tadi kita marinasi. Kalau sudah matang kita angkat, kita goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kita goreng sampai nanti matang. Oh ya Fluffy, ini nanti leleknya nggak aku cemplungin semua ke dalam kuah santan ya, karena separohnya ada yang minta maem digoreng aja. Jadi separohnya lagi baru aku cemplungin ke dalam santannya. Siapkan bumbu halusnya, kemudian kalau sudah kita mau tumis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya wangi dan juga matang dan juga benar-benar tanek.
Kalau sudah, kita mau masukkan godong singkongnya, aduk-aduk, biarkan air tercampur rata dulu dengan bumbunya. Kalau sudah, baru kita akan tambahkan lagi santan. Terus santannya udah masuk, di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk lagi, masak sampai nanti kuah santannya mendidih dan juga udah tanek. Baru kita akan cemplungin lele yang sudah tadi kita goreng. Kalau lelenya sudah masuk, masuknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Kita tunggu sampai mendidih lagi, udah seperti ini aja. Ini warnanya udah cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, tinggal siap sajikan di meja makan. Ini mumpung selagi hangat Flavis, ini enak banget kita ambil nasi. Terus misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang hampir semua orang Indonesia itu suka. Hari ini kita mau bikin masakan dari jengkol ya. Nah ini jengkolnya akan kita bikin sambal yang super enak dan super pedes banget. Nah ini jengkolnya supaya baunya nggak terlalu sengar banget, jengkolnya direbus terlebih dahulu ya. Kemudian setelah direbus kita akan potong-potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong tipis-tipis kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan atau kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini kita siapkan ada tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian di sini tempenya juga akan kita potong tipis-tipis memanjang biar senada dengan jengkolnya. Nah, kalau tempenya sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu sambalnya. Itu bumbu sambalnya di sini udah komplit banget. Di sini aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang agak banyak biar nanti pedes banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi kemiri. Kemudian di sini ada kunir, ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Tapi juga bisa ngulek kalau mau. Nah ini tambahkan sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Atau kasih minyak pun juga boleh, nggak harus air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan kering seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita sisihkan. Baru kita akan goreng jengkolnya. Ini goreng jengkolnya nggak usah sampai terlalu yang kering banget, karena nanti malah takutnya keras, karena tadi kan sudah direbus, sudah empuk. Nah ini kita gorengnya sebentar aja. Nah kira-kira kayak gini Flavis, gorengnya seperti ini aja. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya karena lebar-lebar banget, jadi aku potek-potek biar lebih kecil. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan udah nggak ada bau langu cabenya. Kira-kira udah mateng kayak gini, tapi sudah tanek. Baru kita akan tambahkan lagi sedikit air. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti mendidih lagi bumbunya. Kemudian baru setelah ini kita akan masukkan tempe dan juga jengkolnya.
Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata, dan kita akan sedikit kecilkan apinya biar bumbunya lebih ngeresep. Nah, pada saat terakhir kita tambahkan lagi lenca atau cikokak. Kalau misalnya Flavis mau, kalau enggak juga ditiadakan nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti dia agak sedikit kering seperti ini. Nah, ini udah mateng, aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini enak banget kalau kita makan pakai nasi yang masih hangat, masih kemubul. Untuk sarapannya enak, untuk makan malam enak, untuk makan siang juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi yang enak banget. Ini cuminya kita pakai yang masih seger. Tadi sudah aku bersihkan bagian ada di perutnya dan juga yang ada di kepala itu kan ada mulutnya tajam tuh. Nah, itu kita buang. Sekarang kita mau potong-potong. Misalnya Flavis nggak mau potong pun juga nggak apa-apa kalau misalnya cuminya kecil-kecil ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus untuk bahan tambahannya, di sini aku mau pakai tahu kuning. Tahunya kita potong kecil-kecil. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Terus nanti kita tambahkan juga, aku mau pakai kacang panjang. Flavis kebetulan tadi ada sisa kacang panjang di rumah. Ini mau aku campurin aja. Kacang panjangnya kita potong, boleh serong-serong kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau potong bunder-bunder juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita masak yang simple aja, pakai bumbu yang simple. Karena pada dasarnya cumi itu sudah enak dari sononya. Jadi mau dimasak pakai bumbu apa aja itu rasanya menurutku enak. Ini karena aku suka pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, boleh pakai cabai merah keriting. Tambahkan juga bawang putih, kita iris-iris, dan juga ada bawang merah. Ini kita iris-iris, nggak perlu ngulek-ngulek untuk masakan hari ini. Sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Biarkan minyaknya sampai panas dulu, baru kita akan masukkan tahunya. Misalnya Flavis nggak punya tahu kuning kayak gini, bisa juga pakai tahu putih Flavis. Kita goreng sampai nanti warnanya rada kecoklatan kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita mau goreng juga untuk cuminya, tapi ini minyaknya tak kurangin dulu aja biar nanti gak kebanyakan. Karena kalau sudah untuk goreng cumi nanti nggak bisa dipakai lagi Flavis. Nah, kita masukkan cuminya, kita goreng sebentar, dibolak-balik nanti kan dia agak kaku. Nah, seperti ini udah cukup kita goreng, jadi jangan sampai terlalu lama. Nah, sudah kita sisihkan. Terus kita mau pakai minyak yang baru untuk numis bumbu-bumbunya. Ini biarkan panas dulu. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah, terus bawang putihnya kita masukkan juga, aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Masukkan cabenya atau lomboknya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak layu kayak gini, sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk biarkan nanti sampai kacang panjangnya setengah mateng, baru kita akan masukkan cumi sama tahunya. Kita aduk-aduk lagi. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Dah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan mie kari yang enak banget. Ini karinya versi yang daging ya, karena kan ada yang
kari ayam, ada juga yang mie kari pakai udang. Itu sama-sama enak banget. Hari ini kita mau bikin yang versi pakai daging. Dagingnya kita cari daging yang bagus, Flavis. Terus aku tambahkan juga sedikit sandung lamur biar nanti lebih gurih rasanya. Ini mau kita potong-potong dulu. Sudah potong-potong nanti kita cuci. Terus setelah ini mau kita rebus, sudah aku siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian rebus sampai nanti empuk. Sambil menunggu kita siapkan untuk bahan bumbu-bumbunya ya. Ini ada cabai-cabainya sudah tak rebus dulu. Ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar juga. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang itu menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita tengok dagingnya. Dagingnya sudah empuk. Mikonya juga sudah mulai susut. Mikonya jangan dibuang ya, nanti kita mau masak lagi. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk biar nanti aromanya sampai wangi, bumbunya tanek. Tambahkan juga salam dan juga serai ya. Kalau sudah wangi, kita masukkan dagingnya. Seakuah-kuahnya tadi sisa untuk ngerebus dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep, Flavis. Terus jangan lupa tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Sini kita mau pakai garam dan juga ada gula dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuahnya rodok susut. Ini aku tambahkan santan kental, Flavis. Kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti tanek banget. Kuahnya juga udah rodok creamy, Flavis. Nah, sudah kita siapkan tuh bahan isiannya. Di sini untuk mie-nya, aku pakai kue tiaw, Flavis. Flavis bisa pakai mie kuning yang kering atau basah, ataupun misalnya Flavis mau pakai mie swak boleh, ataupun pakai soun, bihun itu juga enak banget. Kita pakai toge tadi sudah aku rebus sebentar dan juga tahunya sudah aku goreng. Tambahkan juga godong bawang dan juga ada berambang goreng, Flavis. Sekarang kita akan racik ya, atau kita toto di dalam mangkok kayak gini, di atas mangkok kayak gini maksudnya. Ada tahunya, ada kue tionya. Bagi Flavis yang nggak suka kue tio bisa diganti pakai miswa, itu enak banget. Ataupun mau pakai soun, bihun itu juga enak. Sekarang kita siram pakai kuahnya, tambahkan juga dagingnya. Udah deh, tinggal kita taburin godong bawang dan juga berambang goreng. Nah, kalau misalnya Flavis masih kurang pedas, boleh tambahkan irisan lombok rawit atau mau pakai chili oil itu juga boleh. Ini cocok banget kita makan selagi hangat-hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin sama-sama udang yang enak banget. Ini udangnya seger banget, Flavis. Juga gede-gede banget. Tadi sudah aku bersihkan ya bagian yang ada di punggungnya, kotorannya, dan juga yang ada di kepala juga sudah aku bersihkan. Untuk kaki-kakinya tadi sama sungutnya juga sudah aku gunting. Tapi untuk kulit badannya memang sengaja nggak aku buang, Flavis. Aku suka kalau masak udang tuh lebih sering-seringnya kulit udangnya itu nggak aku buang, karena nanti tetap rasa dalam udangnya itu lebih manis gitu daripada udangnya dikupas. Ini kita marinasi aja pakai garam. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita mau pakai cabai, terus habis itu ada bawang merah, bawang putih. Tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau goreng terlebih dahulu udangnya sampai nanti mateng. Goreng udang nggak perlu lama-lama banget, Flavis. Nanti kalau kelamaan udangnya itu jadi kempes banget. Jadi asal udah mateng aja, udah cukup kita goreng. Ini warnanya udah merah cantik. Ini sudah mateng. Ini mau kita angkat. Nah, bekas goreng udangnya ini, Flavis, kan dia ada keluar-keluar air gitu kan. Nah, ini mau kita buang aja. Nanti untuk numis bumbunya kita pakai minyak yang baru aja. Nah, sudah panas, kita akan masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa.
Tambahkan juga ada saus tiram. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan tercampur rata. Kemudian kalau sudah, tambahkan air. Kita aduk-aduk. Kalau sudah mendidih lagi, kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah ngeresep dan sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan godong bawang Flavis, tapi ini opsional aja. Jadi Flavis yang nggak terlalu suka, itu boleh di skip, nggak apa-apa. Kita aduk-aduk sebentar dah. Ini udah mateng, warnanya ayu banget. Rasanya juga enak, gurih, pedas, dan juga buket. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita maam untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan oyong yang enak banget. Untuk oyongnya kali ini nggak kita sayur bening, tapi mau kita tumis pakai tahu dan juga kecambah. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu oyongnya, tadi bagian kasarnya sudah aku buang ya. Kemudian mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau potong bunder-bunder boleh. Mau potong serong juga boleh. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan tambahannya. Aku mau pakai tahu kopong Flavis. Tahu kopongnya mau kita potong-potong, boleh kecil-kecil ataupun mau rodok gede juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan bahan tambahannya. Nanti aku mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah masakan kesukaannya Flavikasi banget. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita mau pakai cabai. Aku pakai cabai merah keriting dan juga campur rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, pakainya yang merah keriting aja. Terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Terus ada bawang putih juga. Dan bumbunya ini aja Flavis, simple banget tapi rasanya enak dan juga nek wong Jawa ngomong ki nglawuhi. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Terus kalau sudah wangi, baru masukkan lomboknya atau cabenya. Kalau sudah, baru kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Tahunya masuk, kita mau oseng-oseng dengan bumbunya. Kalau sudah, baru masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan masukkan juga kecambahnya, cambah kedelai Flavis. Nah, sekarang kita akan masukkan juga nanti ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa sedikit. Gulanya aku mau pakai gula Jawa. Flavis bisa juga pakai gula putih, tapi lebih enak pakai gula Jawa Flavis. Kita aduk-aduk lagi. Biar kalian tercampur rata, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Sekarang kita malah sampai nanti mateng. Seperti ini aja. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak, gurih dan juga buket. Siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Hari ini kita mau bikin ikan goreng filet. Nanti kita juga mau bikin sambal mangga yang enak, gurih dan juga seger. Pertama kita akan siapkan ikan. Aku pakai ikan gurame. Ini mau kita filet atau kita ambil bagian dagingnya aja kayak gini. Misalnya Flavis mau beli ikan yang udah filet di supermarket itu kan banyak. Nah, harus ikan gurame, ada ikan dori pun juga boleh banget. Kalau misalnya sudah di filet kayak gini, ini mau kita potong lagi. Aku mau potongnya tipis-tipis memanjang. Misalnya Flavis mau motongnya kotak-kotak, itu juga boleh. Ataupun mau agak lebar-lebar pun itu juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah.
Kalau sudah diiris tipis-tipis kayak gini, kemudian kita mau siapkan untuk balurannya ya. Kita mau pakai telur. Nanti aku mau pakai telur untuk basahinnya. Habis itu kita mau gulingkan lagi ke tepung. Aku pakai tepung yang bumbu instan serbaguna, Flavis. Jadi lebih praktis, juga udah gurih, jadi nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi. Ini telurnya mau kita kocok dulu. Kalau sudah, baru kita siapkan tepung bumbu instan serbagunanya. Di sini untuk mereknya, Flavis bisa pakai sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai merek apapun boleh. Sekarang kita ambil ikannya satu-satu kayak gini, kita celupin ke dalam telur. Kemudian kita gulingkan ke dalam tepungnya seperti ini. Kalau misalnya satu kali bagi Flavis masih kurang tebel, itu boleh dicelupin lagi ke telur. Habis itu kita celupin lagi atau kita cemplungin lagi ke dalam tepung terigu di balur-balur. Jadi bikin tepungnya nanti rada kandel. Tapi bagi Flavis yang satu kali aja udah cukup, nggak perlu lebih kandel lagi ya boleh, nggak apa-apa ya. Nah ini tadi sambil nyelupin ikannya ke dalam tepung, aku sudah siapkan wajan yang sudah diisi minyak dan sudah panas ya. Jadi begitu kita selesai balurin, kita mau langsung cemplungin ke dalam wajan yang sudah berisi minyak. Sekarang kita langsung cemplungin. Jangan lupa Flavis, kalau misalnya Flavis goreng-goreng kayak gini, kalau misalnya Flavis pakai api rumahan, gorengnya jangan sekaligus banyak banget. Jadi sedikit-sedikit aja kayak gini supaya nanti ikannya tuh matangnya tuh kisat gitu, nggak ngemu minyak, dan juga matangnya lebih merata. Nah ini sudah matang, warnanya udah cantik banget, nggak usah lama-lama Flavis, karena ikan kan sebentar banget juga udah matang. Sekarang kita mau angkat, terus kita mau goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Kita tinggal celupkan ke dalam minyak panas, jangan lupa dibolak-balik. Pokoknya intinya kalau goreng-goreng kayak gini, minyaknya itu nggak boleh pelit-pelit, harus banyak, harus tenggelam lah istilahnya. Terus apinya juga nggak boleh yang gede banget, nggak boleh yang kecil banget, jadi sedang. Kalau sudah matang, kita taruh dulu dalam wajan. Kemudian kita mau bikin sambal mangga yang enak. Untuk mangganya di sini aku pakai mangga mana lagi, Flavis? Sebenarnya paling enak itu jangan mana lagi, bisa pakai yang Indramayu, itu enak banget. Terus yang mentah atau yang mengkel, jadi rasanya itu lebih asam, seger, manis gitu. Tapi karena hari ini adanya yang mangga mana lagi, ya wis nggak apa-apa. Kita goreng dulu. Tadi semua bahan, tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga terasinya. Kita mau haluskan, tambahkan juga garam, gula. Misalnya kalau tambahkan micin juga boleh banget. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus baru nanti kita siapkan mangganya. Sajanya bikin sambal mangga itu ada dua versi, Flavis. Biasanya aku juga suka bikin yang versi mentah. Jadi sambal mentah, semua bahannya mentah kecuali terasinya dibakar dulu, terus nanti disiram pakai minyak panas. Nah hari ini aku bikin versi yang lebih matang sambelnya. Untuk sekarang kita siapkan mangganya, kita mau kupas. Kemudian kalau sudah, ini nanti boleh diserut, boleh. Atau misalnya Flavis mau pakai alat seadanya kayak aku, dicacak-cacak kayak gini aja, itu juga boleh banget. Kalau sudah kayak gini, udah tinggal diserut di atas cobeknya kayak gini. Terus nanti kita ulek-ulek, agak ditekan sedikit. Habis itu udah jadi sambal mangganya. Jadi rasanya tuh gurih, ada terasinya juga kan tadi. Terus ada asemnya dari mangganya sedikit, walaupun cuma sedikit aja. Terus habis itu ada rasa manisnya sedikit. Wah enak banget. Ini mau kita makan pakai ikan gorengnya yang udah gurih. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, makan siang enak, atau makan malam enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.